secara tekstual, la ta'kulur riba. Karena zaman dulu riba itu memang dimakan. Dulu riba itu memang dimakan karena minjam beras, minjam gandum, minjam kurma, bayar lebih karena dimakan. Saya tak makan, lalu saya minjam ke orang kaya, minjam kurma, kurmanya kan saya makan, lalu keuntungan lebih saya bayarkan juga dimakan karena dulu dimakan. Maka jangan berpegang kepada tekstual. Kalau berpegang macam itu tekstual, itulah tadi yang mengharamkan halal bihalal. Karena tak ada halal bihalal itu. Halal bihalal, maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran. Jadi pemahamannya secara umum. Interpretasi makna secara umum, semua yang berinteraksi dengan riba. Kita berprinsip pada yang haram ini begini. Kalau kita sanggup, tinggalkan. Kalau kita tak sanggup, kita berusaha untuk meninggalkan. Bukan mencarikan dalil, mencari ustadz, melegitimasi. Karena kalau dicari akan ketemu aja itu ustadz yang mau menghalalkan itu. Ada orang yang berapi-api mengatakan riba karena dia tak dapat. Tapi begitu dia dapat, masih haram ustadz? Halam kata dia. Halam kata dia. Bapak sendiri sebetulnya sudah di BSI, Bank Syariah Indonesia. Mudah-mudahan semakin banyak kita menghidupkan Bank Syariah ini, maka Bank Syariah tumbuh, selamatlah kita dari riba insya Allah. Itulah 3 pertanyaan yang saya jawab. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah kepada kita. Saudara kita yang sakit diberikan kesehatan, kesembuhan, diberikan kelapangan rezeki. Ala hazihin niyah al-Fatihah. Terpikirkan sama kita balasan itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah mengalami itu Bapak Ibu. Ini di Jalan Sudirman ini ada tempat ikan bakar paling enak. Langganan saya di sebelah situ. Saya makan, lagi makan situ. Pulang ceramah makan saya. Tiba-tiba masuk mobil mewah dengan pengawal-pengawal. Minggir semua, minggir. Minggirlah saya. Minggir, udah nggak enak lagi makan kan? Saya pun pulang. Saya pun nggak ingat lagi. Udah selesai, hari berganti musim berubah, ada jadwal saya ceramah di Sialang Bungku. Ceramah ke sana, diundang Ustaz ceramah sana. Pas saya ke sana dikawal dengan semua pengawal segala macam dari sipir-sipir penjara. Pas saya tengok, pejabat yang mengusir saya itulah duduk di lantai. Duduk di lantai nggak pakai karpet. Padahal waktu di ikan bakar itu, waktu diusir pengawal dia itu, dibukakan pintu, dia lah keluar begini. Lama saya berdiri di situ. Astagfirullah. Jadi belajar saya dari situ. Makanya setiap orang yang menyepelekan, nggak pernah saya pikirkan, nggak pernah saya balas, saya serahkan dia sama Allah. Ya Allah, ini hamba engkau ya Allah, kuserahkan ajalah dia kepada engkau. Karena balasan Allah itu begitu indah. Dan ketika Allah membalas, kita tidak lagi marah, tapi malah kasihan. Maka kalau panjang umur, sehat badan, mau saya bukukan ini. Begitulah kalau kita terlalu banyak menyimpan file di kepala kita karena dendam dan sakit hati, akhirnya error ya. Menggumpal menjadi jantung koroner, diabetes meletus, asam lambung, asam urat, asam podeh, asam bau. Makanya jangan disimpan. Saya alhamdulillah wa syukrulillah, segala yang menyakitkan hati saya tak pernah saya simpan. Lepas plong hilang. Tapi ingat, bukan saya berusaha mengingat. Ketika terjadi peristiwa itu sekian lama, akhirnya saya ingat lagi. Bukan saya mengingatkan. Memori itu berulang. Macam kita diingatkan. Kadang kita kan udah lupa. Banyak lupa. Termasuklah baru begitu menonton tadi baru saya sadar. Oh, rupanya semua ceramahku di pengadilan tinggi ini ada rekamannya. Luar biasa tim medianya ini rupanya. Anaknya sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan sembuh insyaallah. Sampai di Tengku B tadi, kawan saya sebelah ini hakim dari Kalimantan. Datanglah pejabat Riau. Datang pejabat, disalaminya semua yang ada berdiri di situ. Pas giliran saya, nggak disalaminya.
Saya nggak masalah, saya memang sering disepelekan orang, nggak apa-apa. Biasa aja. Cuman kawan saya yang hakim sebelah ini nanya, Mat, kok nggak disalaminya katanya? Alhamdulillah Allah kasih cepat jawaban spontan. Saya bilang, mungkin dia udah pikun, saya bilang. Udah, saya pun udah teringat, udah pulang, udah selesai. Sampai akhirnya suatu hari, masuk telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya bilang. Ini Ustaz Abdul Somad. Betul, saya bilang. Bisa Ustaz datang ke rumah saya? Ya, insya Allah bisa, apa masalahnya, saya bilang. Akhirnya saya datang ke rumahnya, disiapkan meja makan penuh dengan makanan. Ini makan hanya saya dengan Ustaz saja, nggak ada orang lain. Masya Allah. Ternyata yang ngundang itulah orang yang tak menyalami saya itu. Oh ini dia. Oh saya udah lupa. Habis itu kami pun makan selesai. Saya udah mulai curiga juga, karena kata pepatah orang Melayu, no free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis. Ini pasti ada apa-apanya. Pas setelah salaman, sebentar Ustaz, jangan pulang dulu, saya ke kamar, kata dia. Masuk dia ke kamar, dibawanya tas, rupanya stiker, minta kampanye kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Langgam, jangan lupa makan lupis. Dari bunyi sambutan salam macam THR sudah habis. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama kita hormati, Su itu artinya suka. Soeharto, nah, tahu sendirilah abad. Makanya ada ungkapan Witing Trisno Jalaran Suko Kulino. Kalau selalu bersama muncullah rasa suka. Nah, makanya yang bukan suami istri jangan selalu sering bersama walaupun sekantor. Lalu kemudian yang utama itu utomo. Jadi suka yang utama-utama, itulah dia Dr. H.M. Sutomo SHMH. Dan kalau ada orang mengatakan, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Ternyata nama itu dalam Islam adalah doa. Terbukti beliau dikasih nama yang utama-utama dan sekarang menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Tahniah, selamat, mudah-mudahan amanah dan menjadi keberkahan insyaallah. Tapi keutamaan ini, pengadilan hukum, dia mesti ditegakkan, tidak bisa hanya dengan rasa, dia mesti dengan pedang. Pedang itu bahasa Arabnya saif, saifuddin, pedangnya agama. Nah, dikawal ya supaya komplit. Bapak Wakil PTA, Bapak Dr. Saifuddin. Mudah-mudahan mereka orang-orang yang dipilih Allah SWT dan dijaga Allah SWT. Hadir juga bersama kita Bapak Ketua PTA pada masanya, Pak Syahril, Bapak Dr. Randus Syahril SHMH. Tak saya jelaskan, nanti beliau akan menjelaskan sendiri. Kemudian Pak Marpaung. Jadi ada beberapa marga, Sirait, Sinaga, Marpaung, Matondang, itu 2 cabang. Satu yang dari Toba, satu yang dari Toba mengikuti sungai ke Tanjung Balai Asahan. Makanya tadi beliau menyebut beberapa kali Asahan. Jadi ketika Sultan Iskandar Muda, raja dari Aceh, mau pergi ke Malaka, beliau naik kapal, naik sampan, naik bahtera, perahu. Sampailah di sebuah tanjung yang ada balai-balainya. Itulah dia kota Tanjung Balai. Menikahlah dia dengan seorang anak raja namanya Siti Ungu Selendang Bulan. Anak dari Raja Kesultanan Pinang Awan. Pinang Awan itu sekarang kota Pinang. Lalu kemudian lahirlah anak laki-laki bernama Abdul Jalil. Itulah sultan pertama kerajaan Asahan yang sekarang menjadi Kabupaten
Asahan di Sumatera Utara. Jadi Kabupaten Asahan ini unik. Rajanya Aceh, istri rajanya Melayu Kota Pinang, dari Pinang Awan, tapi masyarakatnya ada Karo,